想找死吗？回去，别露出马脚。你觉得可？我刚才有说要。此物不仅能大量吸收空间之力。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-497. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 496. Kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara Qingchen dan juga Ling Yi. Ia begitu percaya diri dan kekuatan darah Raja Manusia pasti bisa mengalahkan Qingchen. Namun sepertinya Denny sudah terlalu meremehkan kekuatan Qingchen. Alhasil dalam satu kali serangan saja kekuatan darahnya itu lenyap. Akan tetapi Ling Yi tidaklah menyerah. Ia yang memiliki harga diri tinggi terus-menerus melakukan serangan kepada Qingchen. Bahkan ada kalanya ia hampir menyentuh tubuh Qingchen. Namun hampir saja tidaklah cukup, sebab yang ia lawan adalah Qingchen. Jadi tidaklah mungkin bagi seseorang seperti Ling Yi bisa mengalahkannya. Yang ada malah Ling Yi sendiri yang harus diberikan pukulan-pukulan manja oleh Abang Qingchen. Ling Yi sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, selain terus-menerus menerima combo hebat dari Abang Qingchen. Selain itu ia juga tidaklah bisa meminta pertolongan kepada orang lain, sebab Ling Yi sendiri yang membangun formasi pengurung itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Suara pertarungan yang terjadi di sana bisa didengar langsung oleh Nana. Jadi sepertinya dia itu mulai merasa khawatir kepada Qingchen. Terlebih lagi Paman Ouyang memintanya untuk selalu melindungi Qingchen. Akan tetapi Nana tidak bisa berbuat apapun, sebab dirinya sudah memberikan nasihat kepada Qingchen. Nana pun hanya berharap dia bisa sedikit lebih menderita saja agar bisa sadar. Sedangkan Nemo dan Yancindo menjadi panik karena takut hal buruk akan terjadi kepada Qingchen. Niatan mereka yang membantu Qingchen harus dihentikan oleh para murid ini, karena bagaimanapun mereka tidak akan pernah membiarkan Qingchen mendapatkan bantuan. Lingso meminta mereka untuk berlatih saja dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Imo sama sekali tidak takut dengan keberadaannya itu, dan lebih baik mereka menyingkir dari hadapannya. Selain itu Yancindo mengingatkan kalau di sini ada para tetua. Alhasil perkataan mereka membuat Linsuo marah, tapi dirinya masihlah bisa menahan amarahnya itu. Selain itu, Linsuo juga penasaran akan seberapa buruk nasib yang telah diterima oleh Qingchen. Jadi mereka semua pun pergi untuk melihat pertarungan yang terjadi di sana. Kembali kepada Qingchen, ia masihlah terus memberikan pukulan manjanya kepada Ling Yi, tanpa ada niatan untuk berhenti. Terlihat wajah Ling Yi ini sudah tidak tertolong lagi. Sampai akhirnya mereka pun melihat kedatangan Nemo dan para murid lainnya. Alih-alih menemui mereka, Qingchen memilih untuk bersembunyi sambil menahan pergerakan dari Ling Yi. Tidak itu saja, Qingchen juga sedang meniru suara dari Ling Yi agar mencegah kelompok Lingsuo datang menemuinya. Hal itu berhasil dan Lingsuo meyakini kalau saat ini Ling Yi telah memberikan begitu banyak siksaan kepada Qingchen. Imo dan juga Yancindo mencoba untuk masuk ke dalam demi menyelamatkan Qingchen. Semua itu dibiarkan oleh Lingsuo karena bagaimanapun di sana terdapat sebuah penghalang yang tak akan bisa mereka masuki. Ketika Imo dan Yancindo ingin menghancurkan formasi tersebut, Qingchen pun memberikan pesan suara kalau dirinya ini baik-baik saja. Jadi mereka tidaklah perlu mengkhawatirkan dirinya. Qingchen akan menyelesaikan masalah ini dulu dan setelah itu dirinya akan kembali. Imo dan Yancindo paham, jadi mereka pun berpura-pura kesakitan setelah menerima serangan dari formasi tadi. Kelompok Lingsuo mentertawakan mereka karena menganggap Imo dan Yancindo ini terlalu lemah. Padahal itu hanyalah formasi pertahanan saja. Semua ini adalah rencana mereka agar bisa pergi meninggalkan tempat itu tanpa membuat kecurigaan. 想找死吗？回去，别
别露出马脚。 Ini berhasil mengecoh Ling Suo dan mereka pun pergi tanpa kecurigaan apapun. Dan begini, Ling Yi tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Ia merasa begitu kesal karena Qin Chen menahan suaranya dan juga pergerakannya. Padahal dia itu memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Namun apa daya, semua itu telah terjadi. Ling Suo pun mencoba meluapkan kemarahannya kepada Qin Chen. Tapi ia sepertinya lupa siapa yang telah membuat wajahnya seperti ini. Dengan ketakutan, Ling Yi pun mencoba memohon kepada Qin Chen agar ia bisa dibiarkan pergi. Karena bagaimanapun, ia sudah tidak tahan diperlakukan seperti ini. Namun Qin Chen tidak niatan untuk membiarkan ia pergi begitu saja. Ling Yi tidaklah menyerah dan ia kembali memohon, bahkan akan memberikan semua uang yang ia miliki selama Qin Chen mau melepaskannya. Cincin penyimpanan itu pun membuat Qin Chen merasa tertarik. Inilah yang diharapkannya dari tuan muda keluarga Lin, karena pasti dia sangatlah kaya. Hanya saja Qin Chen sepertinya masihlah belum puas, padahal wajah Ling Yi sudah sehancur itu. Dan harta yang telah ia berikan, Ling Yi pun berharap bisa dibebaskan. Namun Qin Chen tidaklah pernah mengatakan kalau dirinya akan membiarkan Ling Yi pergi dari tempat ini. Berhubung mereka sedang berduaan, jadi Qin Chen mengajak Ling Yi untuk bersenang-senang bersama. Ling Yi kembali ketakutan, terlebih lagi Qin Chen mulai melakukan sesuatu kepadanya. Sepertinya aliran Qi-nya itu telah Qin Chen hentikan, yang membuat Ling Yi terpental cukup jauh dan tidaklah sadarkan diri. 你觉得可？我刚才有说要。 Karena kondisi sudah tenang, jadi Qin Chen pun kembali mengeluarkan plot gioknya untuk bisa menyerap kekuatan ruang yang berada di tempat tersebut. Berkat plot giok jugalah penyerapan Qin Chen terhadap kekuatan ruang di sini lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dan mungkin saja Qin Chen lebih cepat jika dibandingkan dengan para murid lainnya. Proses penyerapan ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Qin Chen mulai menyadari sesuatu. Kalau plat gioknya ini tidak hanya menyerap kekuatan ruang dalam jumlah yang besar saja, melainkan juga telah memurnikan kekuatan ruang ini. Kalau plat gioknya ini tidak hanya menyerap kekuatan ruang dalam jumlah yang besar saja, melainkan juga telah memurnikan kekuatan ruang ini. Dan begitulah tubuh Qin Chen dapat menerimanya dengan begitu cepat, tanpa perlu memurnikan energi itu lagi. Qin Chen benar-benar merasa senang dan apa yang telah dirinya dapatkan. Ia pun berencana untuk membentuk tubuh luar angkasanya, yang sama sekali belum pernah dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Qin Chen pun kembali melakukan proses penyerapan. Namun kali ini agak berbeda sebab Qin Chen berusaha menyerapnya secepat mungkin dan dalam jumlah yang besar, agar tubuh ruangnya itu bisa tercipta. Hanya saja ia sempat mengalami gangguan. Walaupun begitu, Qin Chen hampir menyelesaikan tubuh ruangnya. Tahap selanjutnya adalah monumen kunci, apakah ia bisa melatih tubuh ruang atau tidak. Qin Chen mulai memfokuskan diri dalam pembentukan ini. Bahkan dirinya juga mulai masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk bisa menyelesaikan semuanya tanpa ada kesalahan apapun. Sepertinya pembentukan tubuh ruang tidaklah semudah yang Qin Chen pikirkan. Bahkan tubuhnya itu mulai retak akibat terlalu banyak menerima kekuatan ruang. Hanya saja Qin Chen tidak niatan untuk gagal. Apalagi dia ini sudah hampir menyelesaikan semua itu. Jadi akan mencoba mengambil risiko besar tersebut. Hingga akhirnya muncullah sebuah ledakan yang Qin Chen hasilkan. Entah apakah ia berhasil atau tidak, sebab kini tubuhnya dipenuhi oleh begitu banyak keretakan. Secara perlahan Qin Chen mencoba untuk memulihkan dirinya. Semua itu berhasil dan kini tubuhnya yang retak pun telah pulih. Dan begini sepertinya Qin Chen telah berhasil membentuk tubuh ruang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya sesuatu telah terjadi yang membuat para murid berkumpul. Kelompok Ling Suo segera memberikan hormat dan juga memberikan pujian kepada kehebatan Ling Yi karena telah mampu mengalahkan Qin Chen dan juga telah berhasil membentuk tubuh ruang. Yimo dan Yan Qingdao hanya tertawa mendengar perkataannya. Karena bagaimanapun yang telah membentuk tubuh ruang bukanlah Ling Yi melainkan Qin Chen. Abang Qin Chen pun dengan santuy melihat mereka dari atas langit. 恭喜灵兄突破5黄境，灵兄威我。
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti saya di sini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.